kita izin dulu sampai kita mau ngomong ke orang-orang yang ada di sini sekitar kita, yaitu yang misalkan kalau ini ceritanya ini adalah orang-orang Israel, orang-orang yang perlu bantuan atau orang-orang yang memang perlu gitu ya untuk diberitahu mengenai visi ini, visi besar ini. Nah, untuk memberitahukan orang banyak gitu ya, itu kita perlu sesuatu yang simpel, karena pendidikan mereka kan ya ada yang tinggi, ada yang rendah gitu ya. Paling tidak visi kita bisa ditangkap sampai yang terendah. Kalau bahasanya terlalu tinggi, sakno sing goblok-goblok kan, sorry, kasar kan, boleh. Jadi yang kurang pandai itu jadi nggak bisa menangkap gitu ya, nggak bisa menangkap visi yang tadi itu gitu ya. Nah kalau nggak bisa menangkap visi ya, akibatnya apa? Akibatnya dia nggak tahu dia ini harus berjuang seperti apa. Aku paling suka itu film perang. Karena apa? Karena film perang itu kita pasti tahu. Ya, kita pasti tahu jagoannya itu adalah orang yang paling pinter untuk memotivasi. Oh ya? Iya, jadi aku seneng ambil film namanya Braveheart. Belum lihat, rapi sore. Masih lihat. Jadi yang main itu siapa? Braveheart itu siapa? Yang main Braveheart itu siapa sih? Bruce Willis. Ya. Jadi yang Braveheart itu yang main Bruce Willis. Nah, Bruce Willis bermain sebagai sosok bernama William Wallace. Itu adalah sosok terkenal dari Scotland. William Wallace ini adalah seorang biasa yang papanya itu meninggal karena pemerintahan bangsa Inggris. Terus dia dibawa pamane karena orang Scotland itu adalah orang-orang yang dianggap orang barbar, savage, bodoh gitu ya. Nah, pamane ini adalah salah seorang bangsawan Scotland. Ini bawa William Wallace ini pergi dari tanah Scotland ketika Romawi ke Yunani. Karena dari Romawi atau Yunani itu adalah tempat yang misalnya paling berpendidikan pada saat itu. Dibawa ke sana. Jadi dibawa keliling Eropa kami paman ini. Dia pulang lagi ke Scotland. Ada satu pesan yang luar biasa gitu, dari film ini. Jadi film ini pas itu William Wallace itu pas kecil gitu, dia itu di ngomong, kamu bisa membaca ini enggak? Terus itu William Wallace ngomong, aku nggak bisa membaca mama. Terus mamanya ngomong, I think that the one that we should fix first. Gitu. Aku pikir itu adalah hal yang perlu kita perbaiki terlebih dahulu. Jadi bangsa barbar gitu ya, itu kan gak pernah sekolah, ada yang sekolah, bodoh-bodoh kabeh gitu ya. Gak pinter semua, gak ada sekolah di sana pas itu. Nah, Wallace dibawa pamane pergi ke Romawi, ke Yunani kan, jadi pinter, orang pinter. Kata-katanya pun luar biasa. Nah, jadi pas perang, orang-orang Scotland ini sudah kayak anggota DPR ini lah. Wis pokoknya mangan duit to wis. Rakyatnya rakyatnya mau apa wis miskin-miskin ya sebab pokoknya teks gitu, pajak. Sing kaya sapa? Sing kaya ya bangsawan. Lek perang, pas perang bangsawan Scotland nek mau perang ambek bangsawan Inggris, isinya mek satu. Waduh wis, pokoknya dah pernah medan perang. Nanti kirimno bangsa Inggris, kirimno apa kayak juru bicara, dia juga juru bicara gitu ya. Ngomong coba ya kan kayak tok Inggris kan kuat pasti. Scotland kan ya bodoh-bodoh ngono lah, orangnya barbar ngono ya, petani-petani gitu ya. Nggak bisa perang kabeh. Dia ngomong perjanjian. Nah, perjanjian nih ya nanti bangsawan A, B, C ya kamu dapat tanah di sini kasih tanah ini di Inggris. Padahal tanah itu pun tanahnya mereka. Tanah Scotland itu tanahnya mereka, bagi-bagi oleh orang Inggris buat mereka sendiri nanti kan bayar pajak. Jadi dibodohi. Iya, dibodohi gitu. Nah, nanti si bangsawan ini ya oke. Nanti aku bayar teks ke Inggris, si bayar teksnya siapa? Ya rakyat itu. Jadi orang-orang rakyat itu yang bayar teks ke Inggris. Aku dapat tanah. Gitu. Ini tanah leluhurku. Pokoknya aku itu tanah is oke. Gitu. Nah, William Wallace karena dia ini orang bukan bangsawan, jadi dia
berjuang benar-benar buat rakyat DI, buat orang-orang sing di Indonesia sana. Dia ngomong ke semua orang ini, ke orang-orang ini pas perang. Kenapa kalian semua pulang? Hei, para pemuda-pemuda Scotland, kenapa kamu kok pulang? Bukankah kita mau berperang? Bahasa Scotlandnya ngomong, kita nggak mau mati untuk orang-orang bangsawan ini, karena mereka cuma memakan uang kita saja. Ngerti dibodohnya di bangsawan ini ngerti, karena mereka mau pulang. Terus William Wallace naik kuda, bener. Aku datang ke sini untuk diriku sendiri, karena aku menginginkan kebebasan. Aku ingin menginginkan kebebasan untuk para orang-orang Scotland. Aku nggak mau dijajah, dijajah oleh Inggris. Kalau kamu pulang nanti, mungkin kamu juga akan mati. Entah itu di tempat tidur ataupun pas kamu dijarah oleh orang Inggris, kamu juga akan mati. Pasti ngomong. Tapi maukah kalian? Gitu. Dengan berdiri di sini, gitu ya, berperang bersama saya, detik ini juga, gitu, berperang dengan saya untuk bilang, untuk menukarkan waktu kalian yang begitu banyak, gitu ya, untuk saat ini, momen ini, gitu ya, untuk kita mengirimkan pesan kepada orang Inggris bahwa kita orang Scotland adalah orang yang merdeka. Wah, semangat kabeh. Jadi langsung bersemangat, gitu. Jadi nggak perlu kata-kata yang rumit bagaimana meyakinkan mereka untuk berperang, gitu, untuk mempertaruhkan nyawa mereka, gitu. Tapi melihat realita, gitu. Dari realita dia bodoh, dia ngomong dari realita. Dijajah oleh Inggris, dijajah oleh bangsawan, gitu ya. Bodoh aja, mereka juga di saat yang susah. Tapi dia ngomong simpel, yes, kamu tukarkan, gitu. Mau nggak kamu nukar, no, gitu. Waktumu yang begitu panjang, gitu. Kalau kamu nanti pulang ke rumah pun kamu juga akan mati di tempat tidur, gitu ya. Nggak tahu umur berapa. Tapi mau nggak kamu di sini? Ayo bareng sama aku, kita usir orang Inggris. Dan bangsawan Israel. Oh, enggak, bangsawannya ya menengnya. Oh iya. Kayak ya bangsawannya orang Scotland. Ya dari situ dia menggerakkan rakyat Scotland. Tadi menuai kemenangan yang luar biasa. Jadi hanya dengan perkataan simpel dari si William Wallace. Jadi kata-kata simpel gitu ya. Dia perlu ngomong kayak mana? Dia ngomong sing panjang lebar, sing luar biasa, sing misalnya nanti kamu dapat kekayaan, mau bla 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 gitu ya. Nggak perlu, gitu ya. Karena apa? Kita perlu menyederhanakan. Simpel aja. Kita pokoknya mau kita bebas. Kita bebas dari bangsa Inggris itu, gitu. Karena pada saat itu mereka dijajah oleh Inggris. Nah, untuk menyalurkan visi pun Nehemia juga perlu kata-kata yang simpel, gitu. Dia nggak mungkin ngomong aku dapat pencerahan dari Tuhan untuk membantu engkau membangun tembok Yeriko, gitu ya. Terus mana aku dapat ini pencerahan dari sini situ, nggak perlu, gitu. Nehemia cuma perlu satu kata, yaitu adalah mari kita bangun tembok Yeriko dan kita kembalikan kejayaan bangsa Israel. Jangan sampai bangsa ini mau ditindas-tindas, gitu. Harga diri kita jangan sampai ditindas oleh bangsa lain. Mari kita bangun. Mereka mau bangun semua. Jadi pendidikan Nehemia hilang. Ini bang ini favorit makan ini. Iya lovely kok. Oh iya. Jadi yang simple ya, simple aja. Oke. Nah terus kemudian setelah simple gitu ya, participation, perlu partisipasi. Jadi setelah kita bagaimana cara kita memimpin seorang kita gitu, setelah kita goalnya itu kita simple, pokoknya kita harus bangun gitu, harus bangun tembok gitu, untuk memperkuat tembok itu. Kemudian partisipasi ini apa? Yaitu kita itu